Halo Jebret Media dimanapun atau Jebret Tim dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan ngobrol dalam acara Nostalbola ya seperti biasanya di studio Jebret Media. Dan terima kasih buat masukan buat Anda semua dan Anda sudah ikut menyaksikan setiap acara Nostalbola. Dan kali ini saya Bung Ropan kedatangan tamu istimewa. Istimewa kenapa? Karena ini teman lama saya ini. Kita seperjuangan dan banyak cerita dari beliau. Jadi kalau dengan beliau ini satu hari satu malam nggak kelar-kelar ceritanya. Dah saya undang ke sini di tengah kesibukan beliau. Wah akhirnya beliau menyanggupi. Saya datang, Ropan. Itu. Jadi kita bisa bertemu di tempat ini dan banyak suka duka kenangan di saat beliau sebagai seorang wartawan senior ya, yang pernah juga di Kompas Group. Jadi akan bercerita banyak nantinya. Akan bercerita bagaimana kita meliput kejuaraan dunia, Euro dan lain-lain termasuk beliau ini kalau Anda bisa saksikan di salah satu stasiun televisi selalu tampil sebagai pengamat tinju. Wah luar dalam tuh luar biasa tuh. Mau bicara De La Hoya, Mayweather, Pacquiao, wah luar biasa. Apalagi Holyfield dan dia ikut menyaksikan. Saksi bukan cuma bicara di televisi tapi mondar-mandir Amerika sudah kayak Depok ke Jakarta dia bikin seperti itu. Nah kita akan bicara panjang lebar saya ini. Tamu saya adalah Bang Mahfudin Nigara. Wah, Bang ini terima kasih banyak nih. Sama-sama. Bang Nick sudah datang, saya selalu panggil Bang Nick kalau sudah datang ke sini ini di tengah kesibukan Anda ini. Terima sekali lagi nih terima kasih nih Bang. Sama-sama Ropan. Sudah bisa muncul di studio kita Semangat sini. kita kalau bicara sepak bola masa lalu semangat. Semangat nih, makanya waktu Bang Nick tanya, ini kita bicara apa? Tenang Bang, pasti Abang akan bicara panjang lebar ini. Kita bicara santai aja sambil kayak ngopi Bang. Iya kan bicara pengalaman-pengalaman Abang dan banyak lah termasuk dengan saya waktu itu. Nah, pasti ada banyak lucunya. Anda akan dengar langsung dengan Bang Nigara. Oke Bang, ini sebelum jadi wartawan ini gimana Bang? Ceritanya di awal. Sebelum jadi wartawan mungkin dari kampung ini bagaimana tuh? Nah. Saya punya cita-cita 4 sebetulnya. Ada 4, coba. Pertama saya Satu. mau jadi ahli sejarah karena saya senang sejarah. Ahli sejarah. Saya senang sejarah. Ahli sejarah. Yang kedua saya mau jadi home decorator karena saya senang gambar-gambar. Gitu. Gambar-gambar, home decorator. Yang ketiga saya mau jadi pelaut karena nenek saya, kakek saya pelaut, kakak saya pelaut. Nah, udah nih pelaut. Bukan, Pelaut. Oh. Jadi kapal pesiar. Kapal pesiar. Nenek dan kakek saya. Kapal pesiar. Belanda punya karena nenek kakek saya hatam bahasa Belandanya. Ois, hatam Belanda. Keempat jadi wartawan. Keempat wartawan. Nah. Jadi saya masuk UI nggak diterima. Nah. Ahli sejarah kan? Ahli sejarah. Jadi gugur satu. Home decorator saya ikut tes ITB ya, seni rupa gagal. Waduh, Bang. Ya udah rontok. 2 lagi tinggalin. Nah. Pelaut saya nggak bisa berenang. Ini dia pelaut nggak bisa berenang. Oke, saya dimarahin sama kakek saya, nenek saya. Kamu mau jadi pelaut terus belajar berenang. Tapi saya berenang di Kalimalang ini. Pasar rumput Mangga Tanah Abang itu Kalimalang namanya. Bukan sekarang orang ribut Kalimalang, gitu ya? sekarang di Kalimalang sana. Padahal ini yang namanya Kalimalang itu ya ini, nggak jauh dari kita ini. Itu Kalimalang. Ya? Nah, kalau kita belajar berenang situ, hujan-hujan anak kampung Guntur Gang Edi itu, di situ belajar berenang. Saya dikejar sama nenek saya, sama ibu saya. Karena ibu saya bisa berenang, cuma pernah mau tenggelam. Jadi anaknya dimarahin. Jadi sekampung yang nggak bisa berenang cuma saya sama kakak saya. Semuanya bisa berenang. Jadi ya nggak bisa lah. Gugur 3. Tinggal yang keempat wartawan. Nah, kebetulan gimana tuh, Bang? Saya masuk publisistik, sekolah tinggi publisistik. Iya. Kalau sekarang ISIP. Sekarang sekolah flu. Sekolah flu. Ya, kalau dulu STP namanya. STP ya. Sekolah tinggi perjodohan. Ya. Karena istri saya juga anak STP. Banyak teman-teman kita yang sekolah di situ dapat istrinya di situ. Sekolah di situ dapat suaminya di situ gitu. Jadi sekolah tinggi publisistik. Dulu dosen saya Pak Res Siregar. Pak Res Siregar ini kolumnis Bridge di Kompas. Dia memberi tugas. Jadi kalau mau belajar jurnalistik ya ke lapangan. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu catat, kamu tulis. Betul. Kebetulan dari SMA saya penulis cerpen. Gitu. Jadi ya alhamdulillah ada beberapa bersama teman-teman wartawan olahraga menerbitkan buku cerpen. Udah beberapa 3 atau 4 buku lah. Gitu. Bersama-sama teman-teman. Nah, dari situ kemudian saya dapat praktek kerja di majalah Olimpik, Tiara Klik. Majalah Olimpik. Tiara Klik bilang
saya diminta untuk kalau ada lowongan, maka saya akan diterima. Ya. Kebetulan Desember ada lowongan. Saya ngelamar. Masuklah itu kan? Betul. Diterima ya di Olimpik. Jadi pertama start di Olimpik nih. Olimpik tahun 79 Desember. Iya, Bang. Saya mau tanya nih, di ISIP waktu itu Iwan Fals dari situ kan? Tapi sebelum di bawah saya. Di bawah, iya Mas. Tapi dia situ ya. Betul. Soalnya teman-teman kita juga Raja bercerita kan. Itu zaman-zaman Raja mungkin ya? Iya, dia satu angkatan sama Raja. Raja, Mimi sama Mimi satu angkatan. Mimi. Bahkan itu. Mimi Alkamar manajer Iwan Fals dulu. Teman-teman kita tuh. Kita ke Manado kan sama-sama. Iya. Kita punya cerita di Manado tuh. Waduh, Bang, nih tahu tuh. Pindah hotel sana, pindah hotel sini. Wah, piala Opa Mangindaan, Bang. Itu sama Iwan Fals. Ya, waktu itu saya yang diminta bawa Iwan Fals, kemudian ya terpaksa lah hotel saya minta dipindah. Iya. Jadi seperti itulah kira-kira yang membuat akhirnya kita terpaksa berpindah hotel waktu itu. Betul sekali. Kita banyak cerita dengan Iwan Fals sampai ke Manado, kita ke Stadion Kelabat, kita bertanding. Nah, dengan Bang Negara ini, Bang, sebelum masuk ke situ, orang tua gimana? Menyetujui? Oh iya, kalau orang tua saya memang moderat ya, jadi terserah anaknya mau jadi apa gitu. Kebetulan sebetulnya ayah saya minta saya jadi dai, jadi saya suruh belajar agama yang baik gitu. Jadi dai. Tetapi kemudian saya ya nggak mampu mengemban itu gitu. Tapi top kalau jadi dai, wah top ini bisa kemana-mana diundang ini. Ropan mesti tahu, Mahfuddin itu artinya penjaga agama. Mahfuddin. Mahfud itu penjaga, din itu agama. Mahfud itu penjaga, din agama. Memang sudah di situ yang diarahkan sama orang tua, dai. Tapi larinya ke wartawan, dan tapi wartawan nggak salah juga, orang tua pasti bangga punya Mahfudin Negara kemana-mana, Mahfudin Negara. Bang, ke luar negeri pertama saya mau tahu nih. Punya cerita nggak? Pertama kali ke luar negeri di Olimpik atau di mana? Enggak, di Kompas waktu itu. Kompas. Nah, bagaimana kok bisa dari Olimpik ke Kompas atau gimana tuh? Bisa cerita. Jadi hari itu kebetulan dengan Bang Valens almarhum. Valens Doi. Dia redaktur olahraga di Kompas. Ya. Kemudian saya wartawan baru, pemula, dan termasuk pemuja beliau, suka baca tulisan-tulisannya gitu. Kemudian sering liputan bareng di bulu tangkis, kemudian di sepak bola di Galatama. Jadi beberapa kali ketemu. Satu kali ada satu sesi Indonesian Open. Ya. Kalau nggak salah Ferawati melawan Ivan Ali, yang juaranya Ivan Ali. Betul. Waktu itu saya menjadi orang pertama yang masuk ke dalam kamar Ivan Ali, kamar ganti. Kamar ganti. Jadi saya berpikirnya praktis saja. Kalau saya menunggu yang lama, pasti yang didahulukan wartawan-wartawan harian. Ya. Saya pasti nggak kebagian, apalagi masih anak muda kan. Ivan Ali juga nggak kenal saya. Semua. Jadi pikiran anak kampung saya keluar, karena kalau anak kampung tuh nggak ada matinya. Kita nggak minta mangga nggak dikasih, ya kita lempar mangganya, gitu. Itu anak kampung pikiran. Terus makanya begitu ini udah set terakhir. Ya kira-kira posisi 11 poin gitu kan, dulu baru 15 kan. Saya langsung nyelinap masuk ke dalam kamar ganti. Nah, setelah selesai Ivana juara, masuk ke situ. Selesai sekitar 10-15 menit lah Ivana di dalam. Kemudian baru buka. Bang Valens wartawan pertama yang masuk, dan dia terkejut ada saya di dalam. Dia terkejut ada saya di dalam. Itu catatan pertama yang oleh dia barangkali dicatat. Oh, ini anak ini gitu dicatat gitu. Lalu yang kedua kasus suap. Kasus suap waktu itu orang ribut soal lobby tech segala macam, tetek dan mengek. Saya bisa masuk tetapi belum bisa nembus. Jadi satu step majalah Olimpik di antara media seluruh yang ngejar suap, majalah Olimpik satu step di depan. Dengan posisi itu barangkali itu jadi catatan Bang Valens. Bang Valens lagi catat. Nah, satu hari Bjorn Borg mau main ke Indonesia. Ada namanya Bambang Sunjoyo, senior saya. Dia guru tenisnya Pak Harto. Dia wartawan tapi guru tenis. Guru tenis ya, Bang? Guru tenisnya Pak Harto. Kemudian dia minta diwakili oleh saya karena dia nggak sempat waktu itu. Dia harus ngelatih Pak Harto sementara ada press conference Bjorn Borg di dulu Hotel Hilton. Hotel Hilton ya. Jadi saya duduk, sebelah saya Mas Sumo. Ya, betul. Sebelah saya Mas Sumo. Sumohadi Marsis ini. Hari itu saya satu kamar dengan Mara Sakti Siregar, yang kemudian
wartawan dari angkatan bersenjata, kemudian menjadi wartawan Tempo, satu kamar, satu kos di Jalan Proklamasi. Pagi sebelum berangkat ke kantor kami ngobrol bareng. Dia bilang enak nih, gue sekarang di Tempo, kalau di Kompas nih enak kata dia. Enak juga sih, betul juga kalau kita di Kompas. Coba bagaimana cara masuk Kompas gitu kan. Itu pagi itu kami ngobrol. Nah sorenya ada press conference, sebelahnya Mas Sumo. Mas Sumo langsung, Nigara udah kawin belum lo? Ya, belum lah, waktu itu baru tahun 80 kan. 80 belum? Belum, masih 4 tahun lagi baru nikah. Belum Mas, kenapa Mas? Udah lulus? Belum Mas, saya baru mau tingkat 2 gitu kan. Mau nggak kerja di Kompas? Waduh, kok Allah langsung ijabah nih. Baru dibicarakan. Baru pagi tadi Omar Sakti ngomong, kok Allah kasih. Siapa yang nggak mau Mas? Udah langsung nanti sore ketemu di Palmerah. Datanglah saya ke Palmerah diantar kakak saya waktu itu. Dan kita duduk ketemu Bang Valens langsung. Liput itu Warnagung lawan saya lupa lawan Jakarta, bukan? Bukan. Warnagung lawan Pardetek atau lawan apalah di stadion utama. Bukan Pardetek, lawannya Indonesia Muda kalau nggak salah. IM dong. Iya. Jadi saya diminta, kemudian saya foto. Itulah foto pertama saya yang muncul di Kompas. Nggak ada, cuma caption aja, foto dan caption, tapi sudah Kompas garis miring MN. Waduh, rasanya tuh seperti sesuatu yang luar biasa. Nah, sejak itu langsung tugas lapangan. Nah, tugas lapangan itu yang membuat Bang Valens mungkin merasa puas. Karena gini, dulu senior semua. Setelah Pak Budi Susilo keluar, kemudian Bang Lukman Setiawan pindah ke Tempo. Ada Mas Sumo, ada Mas Nito, ada Bang Valens. Mau nyuruh siapa? Nggak ada yang mau disuruh ini, semua jagoan. Semua jagoan. Gitu kan? Ada TDA setengah jagoan waktu itu. Masih setengah jagoan ya? Masih setengah jagoan, tapi nggak mungkin juga disuruh. Jadi perlu anak muda. Kebetulan saya masuk. Jadi saya memang jadi pesuruh betul-betul. Baru duduk, pindah sana. Jadi gara-gara itu saya akhirnya ya komplit. Jadi saya dapat ilmu yang komplit gitu. Jadi bagaimana memimpin dengan baik, bagaimana mendistribusikan ilmu dengan baik, bagaimana menimba ilmu dengan baik. Jadi Bang Valens inilah yang membuat saya, ya tentu dengan Mas Sumo ikut di dalamnya, yang membuat saya akhirnya ya seperti begini. Gitu. Itu ceritanya bagi Anda semua melihat Bang Nigara. Tapi karena Allah meridhoi dia baru bicara pagi sudah sorenya udah kan. Itu gara-gara calon dai. Itu kalau nggak dicalon sama orang tua, ini susah. Supaya tahu yang berhasil nembus kasus suap saya. Nah, ini kan cerita itu gimana, Pak? Itu mesti diceritain juga biar semua bisa lihat. Jadi orang ribut soal Lobitek gitu. Saya masuk. Saya ditemani oleh kiper cahaya kita namanya Usman. Cahaya kita. Ya. Saya ditemani oleh wartawan Waspada namanya Herman. Hermanto. Iya. Jadi satu hari orang sudah rame soal Lobitek. Usman karena berteman dengan saya. Dia bilang gue mau ke Lobitek. Kalau lu mau, lu ikut. Boleh. Waktu itu habis pertandingan Cahaya kita lawan Yanita Utama. Sama Yanita Utama ya. Di di Bogor. Bogor. Jadi saya belum Yanita deh kalau nggak salah, masih Perkesa atau udah Yanita ya. Antara itulah saya nggak persis ininya. Mungkin Yanita kali ya. Kemudian saya bersama Usman ke Hayamuruk. Hayamuruk dulu. Hayamuruk. Ya tempat Lobitek. Ya. Ketemulah saya dengan Lobitek. Luar biasa. Ini yang orang selama ini cari. Nggak ada yang bisa ketemu. Saya ketemu. Saya bilang boleh saya foto nggak? Boleh. Kalau dulu ada HP, saya foto selfie. Nggak ada HP, jadi saya foto. Dia bilang, gini Nigara. Dia buka meja nih segini. Nih nama-namanya. Nggak ada fotonya, nama doang. Dan saya baca namanya. ABC. Ngeri banget nih gitu. Udah gini. Gue ini bukan penyuap. Jadi kalau Ropan taruhan sama Pak Sadek misalnya. Gue duitnya taruh di gue. Karena lu saling gak percaya. Duitnya taruh di gue. Jadi orang kepercayaannya ini. Taruh sini. Karena gue ini adalah distributor mobil. Gue boleh dong manfaatin. Gue cuma nanya, yang nanti ngambil siapa? Si Anu.
Si Anu. Si ini bilang si Anu, oke. Jadi kalau waktu itu, kalau kita cermati Ropan udah di lapangan. Iya. Kalau kita cermati ada pemain yang merek mobilnya sama, merek mobilnya sama. Saya nggak sebut namanya ya. Iya, merek mobilnya aja. Merek mobilnya sama. Ya. Tipenya beda-beda. Tentunya mungkin ada yang 1A, ada 1B, ada segala macam. Tapi mereknya sama. Itulah bagian. Saya nggak sebut. Iya dong, nggak boleh disebut. Mereknya juga nggak boleh disebut. Iya. Namanya juga nggak boleh. Kenapa? Karena ini aib. Iya. Mungkin anaknya nggak tahu. Sekarang anaknya udah dewasa. Iya. Cucunya nggak tahu. Ya betul. Gitu loh. Ini kalau kakeknya harum namanya, nggak boleh kita rusak dengan yang seperti ini. Iya, betul, gitu. betul. Iya. Jadi saya komit dengan diri saya nggak akan pernah buka ini kepada siapapun. Oh gitu ya. Tapi saya baca di atas meja ini, dan Herman baca itu. Saya bilang, Man, kita sama-sama baca ya. Tapi lu nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Gitu. Nah, sejak itu Lobitech dengan saya bersahabat. Oh. Nah, cuma orang salah ketika Lobitech yang diusut keliru. Bukan dia. Dan dia cuma orang kepercayaannya. Sunki apalagi, Sunki itu kan juru bayar. Jadi kalau udah kelebihan, kan pemain biasa gini. Terus gue kredit dulu, belum musim kredit kendaraan, dia udah bikin kredit. Terus bayarnya gimana? Enggak, udah lu nggak usah bayar. Ntar yang bayar orang itu. Pokoknya lu tenang aja, lu jalan-jalan aja gitu. Makanya tulisan di bola itu edisi kedua, judulnya Saya Lobitech, bukan petaruh, bukan penyuap, tapi petaruh. Abang yang bikin tuh ya? Iya, ada tuh di bola. Gitu. Itu orang pertama yang masuk ke Lobitech. Ada lagi. Dia sekali gini, Nigara, ini dia udah kelebihan, nggak bisa ngambil lagi sama gue. Dia ngambilnya di sana. Toko emas ini, nama toko emasnya ini jam sekian dia datang situ. Saya datang. Dan saya buktiin. Dibuktiin. Saya buktiin. Benar Bang ya? Benar. UMS 80 lawan Niak Mitra. 2-1 skornya buat UMS 80. Saya nggak bilang Niak Mitra disuap. Saya tahu skornya 2-1. Sebelum pertandingan. Lobitech telepon saya, ini skor 2-1 buat UMS. Saya kasih tahu Rahim Sukasa tuh manajer UMS. Boleh tanya Rahim? Rahim. Saya bilang ini menang 2-1. Rahim nggak percaya? Ternyata kalah 1-0 babak pertama. Lu bilang menang 2-1. Udah tunggu 2-1. Belum pertandingan belum kelar. Selesai. 2-1. Setelah benar 2-1 Rahim bilang apa? Ya Rahim bilang, waduh bener ya. Terus itu Lobitech bilang, lu kesini. Lu ketemuin dia. Lu lihat dia. Saya datang. Saya lihat. Tapi sekali lagi saya nggak mau buka udah masa lalu. Dan ini hanya masa lalu, kenangan. Iya. Jadi itu apa ya? Sesuatu yang menurut saya luar biasa. Saya dapat kepercayaan itu dan saya bisa menembus sampai ke jalur itu luar biasa. Diancam apa rumah mertua saya nggak punya telepon. Yang punya telepon pacar saya yang sekarang istri saya. Rumahnya diancam di telepon. Diancam. Kantor diancam, bukan enggak. Gitu. Cuma kan kita ya mau apa lagi yang tugas. Betul sekali. Nah, kemudian saya pindah ke bola, yang punya bola Bakin kan. Jadi orang tahu nggak bola itu apa? Bina Olahraga Lestarikan Angkatan. Itu disingkat bola. Tadinya majalah, Bang Prayan di situ tuh majalah. Itu orang nggak tahu tuh Bang. Tabloid. Bola. Iya. Bina Olahraga Lestarikan Angkatan. Lestarikan Angkatan. Yang punya Bakin. Untung ada Bang Nigara yang cerita ini ya. Untungnya nih sejarah sama dia cerita. Berarti Bang, saya mau tanya ini, kalaupun itu suap menyuap itu sampai sekarang itu ada, sudah nggak? Ini sudah dari dulu Bang, dari zaman Lobitech dulu. Kalau sampai sekarang masih, kalau itu dari zaman Mas Gareng masih ada, Mas Gareng sudah ada. Jadi jangan kaget. Bahkan suap itu dimulai di Indonesia ini tahun 61. Tahun 61. Tahu 61. Cuma sekali lagi, saya nggak mau menyebut nama-namanya karena itu aib besar. Dan sudah lalu lah. Jadi kalau sekarang muncul udah nggak usah kaget. Ribut-ribut soal suap diketawain sama Bang Negara. Kalau ada yang suap-suap ada mau ribut. Cara-cara dulu tuh. Dan kalau menurut saya kuno. Kalau sekarang orang mau main suap kayak kemarin itu. Kuno ya. Kenapa? Saya ngeliput sepak bola dari mulai full. Saya pertama kali ngeliput Warna Agung lawan Jayakarta. Galatama pertama tahun 79, sesi terakhir. Sebetulnya pertandingan itu pertandingan tunda. Tetapi karena waktu itu selesai pertandingan kemudian digeser menjadi penutup, menjadi seolah-olah seperti final. 100.000 orang nonton. Ya, dari begitu full sampai yang nonton keluarga doang sama wartawan.
Saya ngalamin. Dari lapangan yang full sampai tinggal keluarga doang sama wartawan, saya ngalamin. Kemudian sekarang full lagi, mau kita rusak yang kayak gitu. Bodoh sekali kita. Orang keledai aja zaman sekarang gak mau masuk ke lubang yang sama. Iya. Masa kita bukan keledai mau masuk ke situ lagi. Gitu. Dan itu terlalu receh kalau suap hasil pertandingan itu terlalu receh. Nggak ada duitnya. Orang berjudi sepak bola itu 90 menit. Tos duluan siapa, free kick siapa, betul. penalti berapa, kartu. offside berapa, kartu berapa. Oh, iya. Yang itu berjalan bisa satu pertandingan 90 menit itu bisa 10 miliar. Iya. Nah, kalau kayak gitu aduh, merusak dan kalau itu yang terjadi dan terjadi harus dihukum berat. Betul. Supaya nggak terjadi lagi karena masa sih kita mau lagi masuk nggak ada penonton? Iya. Kita pernah sepak bola kita ditinggalin. Nah, ini ada cerita nih. Kenapa sepak bola kita ditinggalin? Sepak bola kita pernah ditinggali oleh para penyuap. Kenapa? Karena kita bukan satu bandar. Pemain kita bisa berbandar-bandar. Mana yang terakhir ngasih uang itu yang diikutin. Wih. Makanya kata Lobitek ini udah sepak bola Indonesia udah nggak laku sama penonton, nggak laku sama penyuap. Iya. Kenapa? Karena itu satu pemain tuh bisa bandarnya 4. Nggak ada di dunia, cuma di kita. Nggak ada di dunia, cuma di kita. Iya. Satu pemain mana? Ini cerita-cerita yang menarik sama dulu, jadi luar biasa. Bang, kita tinggalin dulu ini soal cerita-cerita soal menyuap. Ini kita mau cerita soal sepak bola liput nih. Banyak cerita dari abang. Waktu kita sama-sama keluar tuh bang, waktu ada di bola. 90 ya. 90. Gimana bang? Saya sama Ropan ini 90 di Itali. Ya, coba bang cerita dulu ini. Kita sudah banyak dengar bang Dono. Saya, Ropan, Gerard Tungkat. Nanti saya kirim fotonya ya. Saya tadi lupa mau foto-foto itu. Iya. Kita nih berapa kali bersama-sama. Iya, beberapa kali. Kemudian di Turin yang terakhir kita ingat Brazil lawan Skotlandia. Skotland ya. Jadi kita nginep di kita nelpon semua hotel penuh full. Gitu. Jadi kita akhirnya nginep di stasiun kereta. Gitu. Jadi kita bersama-sama dengan tifosi dari Brazil dan Skotlandia. Mereka pesta rame-rame. Itu saya kira kenangan yang terindah. Ya kan? Kita juga pernah tapi sama Yesayas itu ya. Saya makan ke satu tempat dengan Rusdi Bahalwan. Iya. Saya salah baca petunjuk. Petunjuk. Dia agak murah ternyata mahal sekali. Bayangin tim Belanda makan di situ, kita makan di situ udah gila aja di kita. Di kota mana tuh bang? Di kota di Sisilia. Sisilia, Kepulauan Sisilia itu. Kok Anda nonton film mafia? Nah di situ. Tapi ingat nggak? Anda nih Ropan, saya Johnny Tamaila, iya. Ya saya sih ikut apa enggak saya nggak tahu. Sama Nagaro wartawan Jepang. Nagaro ya? Yang ada hooligan yang saya angkat meja, saya aja. angkat kursi, taruh di meja. Sampai mereka sendiri, ini orang gila. Berarti takut. Kalau enggak kita yang ditusuk kan dengan katanya gitu. Karena saya kan ngalamin dikejar-kejar. Saya udah lupa Nagaro namanya bener. Iya. Wartawan Jepang. Karena namanya kebetulan mirip. jadi berteman gitu. Namanya Nagaro. Dan dia senang dengan orang Indonesia karena orang Indonesia nggak minta duit. Kita dibayarin aja. Kalau sama orang lain kan dia diminta duitnya, sama kita enggak. Gitu. Kayak jalan sama-sama, waktu dia makan, kita pasti dibayarin sama dia. Gitu. Itu aja sih enaknya, Mbak. Tapi banyak cerita yang waktu itu kita ingat waktu itu di Firenze gimana? Firenze. Jadi saya sama Gerard, sama Bung Ropan ini. Sama itu Better Than Yesterday. Jeffrey dong. Straight Times ya? Wartawan Straight Times. Iya. Jadi kami kita berempat ya gitu. Iya. Dari pesawat turun naik bus langsung Gerard kena ini sikut. Iya. Aduh, supporter dari mana ya saya lupa itu supporter mana itu ya? Yang Amerika Latin bukan ya? Bukan. Amerika Latin. Kolombia atau apalah gitu. Saya lupa lah itu. Nah, kan, itu Jeffrey yang bilang. Gerard, your head. Iya. Kena sikut gitu kan. Oh iya Gerard baru inget kalau dia kena sikut. Tadinya udah diam aja dia, kena sikut. Langsung datang. Hey, you want to fight with me? Choose please. Karate, judo. Disuruh pilih. Lu mau karate?
Tapi akhirnya mereka takut sendiri Takut sendiri. ngelihat kita. Jajan karena Gerard kan kayak Cina juga kan. Iya. Kungfu. Jadi dia takut juga. Wah, apalagi kan Jeffrey kan? Jeffrey kan iya. udah Cina sudah benar-benar iya. Gitu. Nah, jadi yang seru malamnya kan. Ya kita jalan kaki tuh cari hotel. Cari hotel? Ya oke. Cari hotel. Tahu-tahu dia ngeluarin dari tasnya. Nigara, Iya. look. Bigger than yesterday. Apa tuh? Asbak. Sri. Jadi dia rupanya suka ngumpulin asbak. Jadi nyolong ngambil asbak gitu. Jadi kemana-mana. Gitu. Kemana-mana masuk. Asbak ini. Itu asbak. Tapi di Italia itu luar biasa. Kita telepon, kalau ada telepon ke akhirat gratis. Di Italia. Yang isi orang Indonesia semua. Indonesia semua. Gak ada orang yang lain. Apalagi di presenter. Semua makanan dihajar habis. Kita banyak cerita itu. Nah sekarang kalau Bang, kalau di Euro gimana? Ada cerita menarik nggak waktu kita di Euro? Ada. Swedia ya, Ya, saya ingat kan. Ada teman kita ya? Ya, kita Ropan ini datang lebih dulu sama Gerard. Saya bareng Lili, bareng Raja. Waktu itu Lili di bola sama-sama, Raja di harian terbit. Itu kali pertama tuh Raja ke luar negeri. Ke luar negeri ya. Jadi kebetulan ya kalau di kita kan waktu itu sistemnya masih lansam. Jadi kita sewa kamar, ya adalah itu bersama-sama, nggak usah pusing. Kayak di Amerika kita sewa apartemen, siapa aja boleh ngisi gitu kan, nggak ada masalah. Nah itu satu kali dari Copenhagen kita mau ke Stockholm, kan transit itu, terus pindah pesawat. Kok saya lihat kok tas orang itu kos Raja pindah ke tempat lain gitu. Saya bilang, "Jai itu tas lu ya?" "Iya bang." "Kok ke pesawat lain?" "Oh jangan gitulah bang." Ternyata betul. Sampai di Stockholm, ternyata kopernya nggak ada. Saya bilang sama Lili, "Tolong diurus Li." Lili tanyalah, "Ayo tenang," katanya per 20 menit pesawat datang. Satu nggak datang, dua nggak datang, tiga nggak datang, ke-7 baru datang. Udah capek kita. Sebelum pesawat ke-7 datang, saya bilang, "Ja, isinya apa sih ini sebetulnya?" Dia nggak jawab. Begitu kopernya kelihatan, "Itu bang koper bang, mie bang, mie." Mie. Padahal kita juga bawa mie. Iya, saya kan selalu tuh mertua saya tuh kalau saya mau berangkat, mertua saya bawain dendeng, bawain rendang kering, gitu, bawa mie, bawa kentang, bawa segala macam. Karena kita kan, waduh, super hemat. Itu gara-gara mie itu bang, 2 jam di luar kan? Abang tahu kan? Iyalah. Sama Gerard itu, ini ngapain di dalam? 2 jam nungguin di luar. Padahal bang di Gerard sudah lihat kita kan, udah lihat waktu turun. Kita nunggu 2 jam, aduh, nggak tahu hanya mie yang bikin kita nunggu. Nama buku saya tadinya judulnya Sekoper Mie Instan. Tapi saya ganti dengan Diplomasi Kerupuk Udang. Karena Rayana itu waktu Piala Dunia tahun 90 nggak daftar. Nah ini kalau Anda Rayana, Bang Nigara tahu nih. Iya, karena dia koresponden kita. Iya, betul. Rayana teman kecil main bola di Tangkuban Perahu sama Pak Sadek sama-sama itu. Gitu loh. Jadi saya kenal Rayana dari kecil. Dia emang lebih tua dari saya, 2 atau 3 tahun gitu. Tapi kita main bolanya bareng-bareng di Indonesia Putra. Nah, dia nggak daftar. Cuma saya ingat betul waktu kita mau berangkat ke Italia, dia telepon. Iya. "Nick, gue titip kerupuk udang, beli di Senen yang kering, yang mentah." Maka belilah kerupuk udang 20 bungkus, kan murah tuh. Kerupuk udang tuh 1 bungkus tuh 3 isinya, kan murah. Gitu saya bawa. "Buat apa? Udah tenang aja." Nah itu hari pertama dia nggak bisa masuk. Besoknya dia mau ngurus lagi, minta kerupuk udang 4 bungkus, saya kasih 4 bungkus. "Loh kok tiba-tiba bisa masuk nih ke presenter?" "Iya." "Ray, kok lu bisa dapat ID card?" Nah itulah kerupuk udang. Di sini kerupuk udang 1 lembar 20.000. Waktu itu 20.000. Waduh, masih mahal itu. Tahun 90. Iya. 20.000 1 lembar. Saya lu kasih 3, dan orang kerupuk udang tuh orang Italia seneng banget kerupuk udang. Makanya kejadian lagi di hotel yang Barca mau masuk nggak boleh. "Argentino out." Gitu. Argentino. Kita kasih kerupuk udang juga, jadi Argentina oke. Oke, kita masuk. Gitu. Itu banyak. Bang Negara masih tetap ingat, saya udah pernah lupa. Termasuk di Amerika kita pernah ada kejadian, tapi untung udah Bang Negara. Kalau enggak, kita udah sampai di San Francisco. Bang, ceritanya bagaimana itu? Yang tahun 94 ya? 94. Di Amerika sudah selesai Bang ya? Ya itu pertandingan udah kelar. Kita malam itu mau makan-makan lah karena besok mau pulang kan? Los Angeles ini? Los Angeles. Jadi oleh
ponakannya Raja. Raja. Temannya Ponti juga. Temannya Ponti, ya. Ponti itu koresponden kita dan ternyata Ponti itu tetangga saya, kakeknya dia sahabat bapak saya. Jadi saya tahu Ponti itu dari Procot, saya tahu Ponti. Dari melahirkan dilahirkan saya tahu Ponti. Nah, jadi udah seperti ponakan sendirilah Ponti itu. Gitu. Nah, kemudian kita disetirin lah, muter-muter di LA cari makan, setelah makan, lu kok nggak balik-balik nih? Saya tanya malam nih sama ponakannya Raja, ini kemana? Kele bang, enggak tadi nggak lewat sini. Enggak bang, lewat sini enggak. Betul, nggak lama San Francisco. Lu mau ke San Francisco, gue mau Kele, gue pulang sekarang. Gitu. Akhirnya ya itulah. Tapi itu perjalanan yang indah, yang menurut saya mungkin nggak akan ditemukan oleh teman, oleh junior susah tuh teman-teman itu ya. Karena di zaman kita boleh jalan bareng, tapi berita kita boleh beda. Beda, iya. Kalau sekarang kita nggak perlu jalan bareng, berita kita sama. Itu bedanya kita. Itu bedanya dulu sama yang sekarang itu kita bersaing dulu bang ya. Cari berita itu memang luar biasa persaingan kita. Kita persaingan bisa bareng-bareng tapi bersaing. Betul. Gitu. Jadi pada saat kerja kita bersaing, tapi saat bergaul kita adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Betul. Gitu. Itu kan makanya terjadi Baron Arab kita kejar-kejar waktu itu kan gara-gara mukul wartawan Merdeka Mas Budiman kan. Akhirnya kita tahu juga yang salah Mas Budiman gitu kan. Jadi ya sudah lah. Ya. Tapi ya senang juga Bang Baron itu orang yang sangat menyenangkan dan buat kita banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapat juga dari Bang Baron karena dia memang tokoh yang luar biasa lah. Iya. Oke, ini sudah banyak cerita dengan Bang Nigara, tapi ada yang perlu saya tanya sebelum kita tiba di tanya jawab secara cepat. Ada cerita menarik yang Bang Nigara ini tahu itu ketika meliput sepak bola. Beliau ini itu tahun 86 di mana Indonesia hampir saja lolos ya, hampir karena kalah sama Korea Bang. Di zaman Om Sinyo Aliando almarhum sebagai pelatih. Bang, gimana waktu zaman-zaman itu gimana sih Bang ceritanya? Ya, kita juara subgrup 3B. Kita menang di grup itu ada Thailand, ada India, ada Bangladesh. Ya. Kita beruntung karena di India sedang pecah agama, Hindu dengan Islam. Ya. Kita main di Calcutta. Calcutta itu mayoritas Muslim. Tim nasional kapten India Muslim, kiper India Muslim. Ya. Pelatihnya Muslim. Pelatih Muslim. Jadi saya nggak mengatakan dia memberi kepada kita, enggak. Tetapi kemenangan draw dengan India 1-1 itu membuat mereka agak sumringah. Gitu. Karena kita dikenal sebagai negara Muslim kan? Ya betul. Dan waktu itu wartawannya saya, Yesayas, Riang Panjaitan, kemudian Binsar Sinaga. Ya. Kemudian ada Om Sambas, Om Sambas sama TVRI ya. Nah, kedekatan kami dengan Om Beni Mulyono ya, dengan Benny Pak Akub Jenal sebagai Chief Demisyong dan Om Beni sebagai manajer ya. Itu sangat luar biasa. Dan saya dengan Riang Panjaitan dapat tugas dari Om Beni bawa uang 1 tas. Bawa uang 1 tas. Isinya $200,000 US. Saat itu? Bendaharanya Om Gandos namanya. Dia nggak dikasih bawa uang, yang disuruh bawa uang saya. Malah bendahara nggak disuruh bawa? Ya, tapi dia kalau bikin pakai kertas rokok aja, minta $500. Saya kasih $500. Saya sama Riang sempat bercanda gini. RP, kita manggil Riang, RP dia manggil saya MN. Kan? MN, iya. RP, ini kalau kita bawa uang ini, kita kaya itu. Gitu. Kata dia, iya juga ya, kata gitu. Waktu itu di Bangladesh. Tapi nggak kita lakukan, karena alhamdulillah selembar pun nggak hilang uangnya. Jadi itu kepercayaannya bertambah kepada kami ya, seperti itulah. Nah, Indonesia juga diuntungkan karena Thailand waktu itu ribut juga, tim nasional ribut, sehingga ada pemain yang tidak masuk dalam list mereka berada di tempat kita. Jadi jangan ngebayangin pertandingan kayak sekarang di mana tempat cadangan itu pure cadangan. Enggak, kita wartawan bisa duduk situ, penonton bisa duduk situ. Apalagi kita waktu main di Thai Japan International Stadium. Ya, itu ada orang lah jogging. Kenapa Bang nggak main di stadion nasionalnya yang dipindahin? Karena lagi ribut. Lagi ribut gitu. Jadi ada orang jogging tuh. Ada orang jogging dan itu gol tunggal Heri Kiswanto. Daun jatuh. Iya. Bola ditendang blok masuk. Kayak Gareng punya tembakan. Iya, betul. Jadi kita lolos di situ, kita
Kita waktu main di Bangladesh kalah 2-1. Nah, waktu itu ada yang seru juga. Turun dari pesawat, lalu wartawan tanya mana Bambang Nurdiansyah. Wah, kemarin kesini tuh dia. Nah, Bambang Nurdiansyah. Lalu yang muncul Binsar Sinaga. Belum ngomong apa-apa langsung disodorin mic. Ditanya soal dia seolah-olah saya minum dulu ya. Santai aja. Nah, jadi sama Binsar yang muncul ya. Karena wartawan itu udah nggak mau tahu. Dia menganggap Binsar ini adalah Bambang Nurdiansyah. Karena ada adegan di mana penalti itu diragukan waktu di Jakarta. Jadi dia bilang itu diving Bambang. Di Jakarta kita menang kan? Jadi kita menang. Kita menang 2-1 di Jakarta. Di Dhaka kita kalah 2-1. Kemudian dia bilang itu diving you gini segala. Pokoknya ada selesai diwawancara. Muncul di koran besoknya. Fotonya foto Binsar Sinaga. Pak Akub pun ketawa, semua kita ketawa senang gitu kan karena ini adegan ini nggak diatur tetapi orang menyangka itu. Begitu main penalti juga Bambang Nurdiansyah juga diambil. Sehingga wasitnya wartawannya bisa apa-apa. Tapi akhirnya kita kalah. Di situ kalah dan waktu itu seperti putus asa Pak Om Beni dan Pak Akub. Tapi kemudian sebentar dinaturalisir, kemudian kita main di Kolkata kita menang. Kita seri 1-1 dan kita lolos ke babak berikutnya. Lawan Thailand di Jakarta kita menang, kan? Kita menang lawan Thailand. Di Jakarta kita menang, di Bangkok kita menang juga. Jadi bisa lolos begitu ceritanya luar biasa. Dan menurut saya melihat tim nasional kita yang saya alami, saya lihat sendiri setelah jadi wartawan. Ada 2 tim yang the best menurut saya. Tim Iswadi yang pra Olimpiade. Olimpiade ya. 75 ya. Kemudian sama timnya Heri Kiswanto 85. 2 itu ya. 2 itu menurut saya itu the best team. Itu the best team. 75 hampir lolos Olimpiade kita kan? Kalah sama Korea Utara. Memang benar kata Bang Negara ini. Gitu. Itu Risdianto, situ Junaidi Abdillah Iswadi ya. Iya, betul Iswadi, Abdul Kadir. Kadir ya. Iya. Oyong Lisa. Betul. Roni Pati belum. Roni Pati. Roni Pasla dong. Enggak, Roni Pasla. Roni Pati ada tetapi enggak main. Ya. Dan disitulah Will Cooper menemukan posisi Roni Pati dari striker menjadi libero. Libero ya. Karena dia bilang kalau lu mau striker nggak mungkin lu menang lawan sini. Tapi kalau mau posisi ini bisa. Lu dapat ya. Dapat. Gitu. Cooper yang dapat itu. Gitu. Bayangin Negara lebih tahu. Posisi striker sama Didi Darmadi gitu juga. Didi Darmadi itu striker bukan bek kiri. Boleh nih Didi masih hidup kalau Didi. Tanya deh. Striker tapi sekarang bek kiri bagus. Bek kiri. Kenapa? Karena waktu itu nggak kebagian. Bapaknya terus ngotot. Oke boleh. Yang kosong bek kiri mau nggak? Marah bapaknya. Kalau mau diambil, kalau enggak akhirnya diambil. Cocok ternyata. Bagus lagi di bek kiri. Dan pemain Indonesia dari dulu sampai sekarang yang sadar kamera cuma dia. Gimana tuh maksudnya? Saya fotografer nih. Ya, oke. Jadi kalau habis ngegulin, dia tahu bagaimana action supaya gambarnya bagus. Jadi kami bilang dulu para fotografer, Didi Darmadi ini pemain yang sadar kamera. Luar biasa. Nggak ada foto Didi Darmadi yang nggak bagus. Semua fotonya the best. Gitu ya? Ada actionnya tuh luar biasa. Karena dia sadar kamera. Itu. Sadar kamera. Sampai sekarang nggak ada pemain kayak begitu? Nggak ada. Actionnya luar biasa. Tuh Pak Mas Kartono paling senang kalau motret Didi Darmadi. Kartono ya? Karena emang dia tahu bagaimana dia jumping, bagaimana dia sliding, bagaimana dia, pokoknya dahsyat deh. Oke, sudah banyak cerita-cerita kenang-kenangan suka duka dari Bang Negara ini yang saya udah bahkan lupa tapi beliau tahu semua bicara. Kalau kita bicara terus sampai pagi nggak habis-habis. Bang Negara banyak cerita. Jadi karena waktu beliau juga agak sibuk ya, masih dari sini masih ada acara. Jadi kita nanti tambah lagi Bang lain kali. Boleh. Abang bisa datang nanti kita undang lagi. Paling enggak saya tahun 93 dipindahkan ke tinju profesional. Oleh Mas Sumo. Dan saya waktu itu marah betul. Itulah manusia. Dari sepak bola. Dari sepak bola yang luar biasa. Innya tiba-tiba dicabut masukin ke tinju. Bayangin. Saya diputus bulan Januari pindah ke tinju. Tanggal 7 Februari saya harus meliput pertandingan Julio Cesar Chavez senior melawan Greg Hogan di Mexico City. Kira-kira gemeter nggak? Kita nggak pernah ngeliput tinju itu, tiba-tiba disuruh situ. Dan di Meksiko. Di Meksiko Bang ya?
Gemeter. Atmosfernya luar Cuma biasa. itu bedanya anak kampung sama anak gedong. Anak gedongan kalau dikasih tantangan seperti itu nyerah. Kalau anak kampung dikasih tantangan itu maju. nih. Maju tak gentar. Gemeter tapi oke. Karena di kampung kita gelap, banyak hantu. Kita harus lewat, bagaimana caranya? Kan cuma satu. Kita mau sampai subuh nunggu, sampai terang nunggu di tempat orang, atau kita lari. Dan tembus. Jadi bukan hantu bohong, memang di kampung saya banyak hantu dulu. Gitu loh. Jadi kita nih sama hantu berteman, udah tahu oh ini hantu gitu. Kadang-kadang hantu pakai jengki, hantu pakai jin, banyak. Pak, selain itu siapa lagi Pak Natu? Mayweather banyak, De La Hoya. Saya 13 kali meliput kejuaraan dunia. 13 kali meliput kejuaraan tinju. Mike Tyson lawan Holyfield? Bukan, Mike Tyson Holyfield melawan Michael Moorer. Mike Tyson lawan Peter McNally. Ya, 8 keluar dari penjara persis. Ya, saya langsung ke sana. Ya. Itu Las Vegas, Bang. Las Vegas. Di Las Vegas 11 kali, di Meksiko 1 kali, di LA 1 kali. Jadi LA 1 kali, Meksiko 1 kali, 11. LA itu pertandingan terakhir saya Oscar De La Hoya melawan Sid Mosley. Oscar De La Hoya lawan. Saya pernah ke rumah Oscar De La Hoya 2 kali. Ke rumahnya ya? Ya, diantar Ponti karena Ponti itu di sana kan? Nomor serinya Oscar 4. Iya. Memang dikasih sama Oscar. Ponti itu jagoan. Iya. Ya agak belok-belok dikit. Bukan dikit, beloknya kebanyakan. Bang, kalau saya boleh tahu dikit nih bagaimana, Bang? Waktu Abang datang ke diantar Ponti ke De La Hoya, Bang, orangnya oke, Oscar De La Hoya waktu itu belum jadi juara dunia. Iya. Kan Ponti udah 2 kali ke situ, tapi nyasar hari itu kita akhirnya berhenti di restoran Cina, kita makan. Dan di luar dugaan saya, dia telepon sama Ponti, Oscar datang jemput kita. Wih, Oscar flamboyan ya. Dan saya merasa bangga waktu press conference, saya ada di stand, kan kita tahu lah di sana nggak kayak di sini kan. Jadi wartawan tuh ke kelas 1 ya di depan, kalau yang di belakang ya di stand rame-rame di tribun gitu. Saya kebetulan di tribun. Tapi Oscar begitu ngeliat saya dia langsung gini. Saya mula-mula pikir gini. Saya langsung gini. Dia angguk-angguk gitu, dia gini-gini, wah, saya bangga itu, seneng. Orang ngeliatin saya, ini apa dia? Karena yang pertama kali bikin poster dari luar negeri itu Mediago. Oh, itu di Go, Bang ya? Di Go. Dipasang itu di gymnya. Gitu. Itulah. Jarang Oscar melambaikan tangan begitu. Saya itu aja ngerasa tersanjungnya di situ. Oke Bang, terima kasih banyak ini Bang. Sama-sama. Sudah bicara banyak tentang sepak bola dan kita lari ke tinju. Tapi sebelum itu Bang, kita mesti bicara yang ini dulu. Sudah disiapkan oleh admin ini. Pertanyaan cepat, Bang Negara mesti jawab ini. Ya, udah siap nih Bang ya. Harus siap. Kenapa? Jadi oke, kita mulai di sini. Bergomi atau Maldini? Maldini. Cepat sekali. Ya, karena langsung Maldini itu kita ikut. Maldini datang ke Indonesia. Iya. Sampdoria. Kan waktu itu launching. Maldini Milan juga kan? Waktu itu nggak main di Sampdoria. Jadi cepat sekali langsung cak. Kenapa Bang? Karena mainnya oke ya. Mainnya oke. Main bagus. Dan ya kita menyaksikan beberapa kali langsung lah. Iya betul. Bisa lihat ke Piala Dunia kan. Oke. Sip, satu lagi. Robi Binur atau Iswadi? Oh, Robi Binur. Kok bukan Iswadi, Mas? Nah, Iswadi senior. Kenapa? Kenapa Robi? Karena saya senang dengan Robi Binur, dia orangnya polos. Robi polos. Gitu. Teman Negara. Iya, Robi polos, tapi bersahabat dengan Mas Is sampai akhir hayat. Iya ya. Gitu. Jadi Robi Binur. Berikut. Bebeto atau Romario? Romario. Kenapa Bang Romario Bang? Iya kita tahu, kita juga menyaksikan Romario berlaga kan. Itu di Amerika kan? Iya benar. Gitu. Benar, Romario luar biasa. Bebeto juga ada. Tapi menurut saya waktu itu Romario lebih bagus. Iya. Bebeto cuma bagusnya di begini aja Bang. Iya betul. Oke. Lagi, Warna Agung atau Jayakarta? Warna Agung. Kenapa Bang? Saya punya ikatan tersendiri, ya punya cerita hubungan baik saya dengan Om Beni ya. Yang begitu luar biasa, dan dengan seluruh pemain Warna Agung, ya termasuk dengan Rulinere, ya karena saya SMA sama Rulinere, bukan tidak satu sekolah, tetapi kita main sama-sama di dia di Arena Siswa, saya di SMA 7, jadi kita main Piala DKI lah, kejuaraan DKI. Oke.
Kevin Keegan atau Jan Ras? Pasti Kevin Keegan. Pasti Karena saya Kevin dari Keegan. dulu Liverpool. Liverpool sama kayak Valentino, jebret ini. Saya nggak penting tuh mau menang mau kalah. Never walk alone. Never walk alone. Dia tidak akan pernah berjalan sendiri katanya nih. Bahaya ini. Tetap Kevin Keegan. Oke. Harry Chong atau Bendol? Bendol lah. Bendol, Dia kenapa? sahabat apa ya, usia kami nggak terlalu berbeda. Ya. Kemudian tinggal deket-deket. Ya, Gitu. oh, Jadi gitu. ya it's okay lah, Benny Dolo teman yang baik, sahabat yang baik. Pernah Bendol. bersinggungan tetapi dengan gentle kita bisa selesaikan secara baik. Itulah persahabatan dengan Bendol. Oke, Liverpool era Rafa Benitez atau Liverpool era Klopp? Klopp. Wus. Kenapa, Bang? Ya. Klopp. Karena yang sekarang ini Liverpool menurut saya pernah mempermalukan MU. Saya seneng gitu. Saya seneng banget. Saya seneng banget. Aduh, Bang, ini kan sepak bola. Kalau saya mau pilih 2 tinju aja, Oke. Abang jawab 2 tinju ini. Oke. Pacquiao atau De La Hoya? Pacquiao. Abang kan dekat dengan De La Gak Hoya. apa-apa, tetapi Pacquiao adalah simbol orang tertindas yang bisa maju. Oh, itu. Kenapa Nampaknya. kita nggak dekat? Sikap anak orang kita dengan Filipina nggak jauh beda. Kenapa dia bisa kita enggak? Wah. Bayangin Daud Jordan, orang pertama Indonesia satu-satunya yang dikontrak oleh Golden Boy, cuma 1 kali main. Oh. Itu Manny Pacquiao nggak dikontrak, datang ke Amerika mau cari pekerjaan. Setelah kalah udah lawan Sing Surat, Mitbun Sing Surat dari Thailand. Ya, kejuaraan dunia kelas terbang. Dia kalah, dia pergi ke Amerika mau cari kerja. Ya dia bisa cuma tinju, akhirnya datang ke sasananya Freddie Rhodes. Freddie Rhodes juga menganggap dia suruh bersih-bersihin. Itu pertama ya? Pertama 2 minggu tinggal di situ cuma Pacquiao. ngelap. Lalu aduh saya lupanya. Ada kejuaraan dunia, ya. Lawannya penantangnya cedera. Oh, gitu. Gitu, makanya dia lalu ditujuk lah oleh Bob Arum minta kepada Freddie Rhodes, cari dong pemain. Ada nih petinju Thailand katanya mantan juara kelas terbang. Ya, Letwaba waktu itu. Letwaba juara dunianya Letwaba. Ya. Ini ada nih baru 2 minggu tempat gue belum ngelatih kalau bahasa kitanya gitu. Dia baru gue suruh bersih-bersih. Kalau lawan Letwaba pasti kalah. Letwaba sudah 6 kali mempertahankan dan lagi digadang-gadang oleh Bob Arum untuk naik mendekati De La Hoya. De La Hoya kan emang Bob Arum kan. Iya. Lalu diambil lah, ditunjuk lah. Oscar dia aja Manny Pacquiao aja kaget. Kok dia yang tunjuk? Tapi ini benar kejuaraan. Lalu mainlah, didampingi lah oleh Freddie Rhodes, tapi belum ditangani. Luar biasa kesempatan itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Manny Pacquiao, memenangkan pertarungan, bukan cuma berhasil meraih gelar juara dunia, tetapi dia main dengan sangat luar biasa, yang membuat Bob Arum dari marah menjadi meriah dan jadi megah. Jadi akhirnya dia ngomong sama Freddie Rhodes, lu punya petinju bagus gini kok lu nggak ngomong, tanda tangan kontrak. Habis itu langsung kontrak Bang. dari bayaran 40.000, itu 40.000 tuh bayarannya. Terakhir Manny Pacquiao memperoleh bayaran 200 juta US dollar. 200 juta US dollar, waduh. Itu kan berapa triliun? Triliun itu Bang, iya. Nah, dan pribadinya sangat luar biasa, sangat baik. Ya, dia mau berbagi. Itu yang saya senang. Oke. Terakhir, Tyson atau Holyfield? Tyson. Kenapa Bang? Kan 2 kali kalah dia sama Holyfield. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Kita mendukung orang tuh enggak penting menang atau kalah, tapi kita melihat bagaimana perjalanan Mike Tyson. Perjalanan kalau itu dari miskin, dari bukan somebody, nobody, kemudian sampai akhirnya sekarang Brooklyn Bang ya, akhirnya sekarang menjadi orang lagi. Oke, gitu. Jadi Mike Tyson. Gitu. Oke Bang Nick, terima kasih banyak Bang Nick. Untung nggak saya bilang Chris John kan? Iya, tadi saya takut kalau Daud Jordan atau Chris John begitu saya tanya, atau Eli Pikal. Wah, bahaya. Eli Pikal lahir terlalu cepat. Oh, terlalu cepat ya? Sebetulnya harus bikin nih sesi yang kayak gini. Ya, nanti kita gitu. kalau sudah bicara itu nanti berikut. Eli Pikal tuh kalau lahir sekarang, itu the best. Best ya. Nanti berikut kita cari lagi Pak. Bicara soal Eli Pikal. Kita akan ngomong dengan Eli Pikal.
Oke Bang, terima kasih banyak. Abang masih ada Sama-sama. acara. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bang. Sama-sama. Sudah hadir di studio Jebret ini. Wah. Ya, Jebret. Iya. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita di Nostal Bola bersama dengan abang kita yang syarat akan pengalaman, Mahfudi Nigara. Hampir jadi dai, ingat itu. Sebelum dia jadi wartawan top. Jadi keluarganya pasti akan bangga dengan Bang Nik. Oke, sampai kita ketemu kembali. Ciao.